Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman, semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya. Perkenalkan, saya Fahrani Tri Oktavianita dari Pendidikan Sejarah UNS. Kali ini kita akan membahas biografi Jean-Jacques Rousseau. Pokok pembahasan yaitu 1. Biografi Jean-Jacques Rousseau, 2. Pemikiran Jean-Jacques Rousseau, 3. Karya Jean-Jacques Rousseau. Nah, siapakah Jean-Jacques Rousseau itu? Jean-Jacques Rousseau adalah salah satu pemikir yang paling berpengaruh selama abad pencerahan di Eropa. Rousseau lahir di Jenewa pada tanggal 28 Juni 1712 dan meninggal pada 2 Juli 1778 di Ermenonville, Prancis. Ayahnya bernama Isaac Rousseau dan ibunya bernama Suzanne Bernard. Ibunya meninggal dan kakaknya melarikan diri, dan ia hanya tinggal bersama ayahnya yang bekerja sebagai pembuat jam. Kemudian, Rousseau dirawat oleh seorang paman yang mengirimkannya bersama sepupunya untuk belajar di desa Bosey. Pada tahun 1725, Rousseau magang menjadi pembahat dan mulai mempelajari perdagangan. Meskipun dia tidak membenci pekerjaan itu, dia mengira tuannya kejam dan tirani. Karena itu, dia meninggalkan Jenewa pada 1728 dan melarikan diri ke Annecy. Di sana, dia bertemu Louis de Warens. Pada tahun 1742, Rousseau pergi ke Paris untuk menjadi musisi dan komposer. Setelah 2 tahun bekerja di kedutaan besar Prancis di Venesia. Kemudian pada tahun 1745 dia bertemu dengan seorang pelayan linen bernama Gerse Levasseur dan mereka menikah pada tahun 1768. Dan pada saat itu juga Rousseau bersahabat dengan filosof Condillac dan Diderot dan menciptakan artikel yang bertemakan musik. Pada tahun 1750 ia menerbitkan Discourse on the Art and Sciences dari hasil kompetisi esai Akademi Dijon. Pada tahun 1752 dan 1753 ia menghasilkan Prelude in the Village atau The Village Soothsayer. Pada musim gugur tahun 1753, Rousseau mengajukan entry untuk kontes esai lain yang diumumkan Akademi Dijon. Dalam kontes ini, Rousseau menghasilkan karya yang lebih filosofis dan berani. Namun pada tahun 1756 Rousseau dan istrinya meninggalkan Paris setelah diundang oleh Nyonya d'Épinay. Selanjutnya, pada tahun 1761 ia menerbitkan novel Julie Ordonez Louis yang merupakan salah satu novel terlaris. Dan pada tahun 1762 ia menerbitkan 2 risalah filosofis utama yaitu Filsafat Politik dan Kontrak Sosial. Pada bulan selanjutnya, ia juga menerbitkan karya tentang pendidikan dan juga Emil. Pada saat ia menetap di Swiss, tahun 1764, dia mulai menulis autobiografinya, Confessions. Kemudian Rousseau kembali ke Paris, dan pada tahun 1770, ia menyalin musik untuk mencari nafkah. Selama inilah, ia menulis Rousseau, Judge of Jean-Jacques, dan Reviews of the Solitary Walker. Selanjutnya, kita akan membahas lebih jauh tentang karya-karya dan pemikiran Jean-Jacques Rousseau. Karya yang pertama adalah The First Discourse, atau Wacana Ilmu Pengetahuan dan Seni. Karya ini memenangkan hadiah akademi sebagai esai terbaik. Kemudian, karya itu juga mungkin adalah contoh terbesar Rousseau sebagai pemikir kontra pencerahan, karena proyek pencerahan didasarkan pada gagasan bahwa
Kemajuan di bidang-bidang seperti seni dan sains memang berkontribusi pada pemurnian moral pada tingkat individu, sosial, dan politik. Karya ini terdiri dari dua bagian utama, dan bagian yang pertama sebagian besar adalah survei sejarah. Dalam bagian ini, dia mencatat bahwa setelah filsafat dan seni berkembang, Mesir kuno jatuh. Demikian pula, Yunani kuno pernah didirikan di atas gagasan kebijakan heroik, tetapi setelah seni dan sains berkembang, ia menjadi masyarakat yang didasarkan pada kemewahan dan kesenangan. Selanjutnya, pada bagian kedua dari karya ini adalah pemeriksaan seni dan sains itu sendiri dan bahaya yang ditimbulkannya. Pertama, Rousseau mengklaim bahwa seni dan sains lahir dari sifat buruk kita. Serangan terhadap sains terus berlanjut ketika Rousseau mengartikulasikan bagaimana mereka gagal memberikan kontribusi positif pada moralitas. Namun sebaliknya, Rousseau berpendapat bahwa mereka menciptakan perasaan palsu akan kebutuhan akan kemewahan, sehingga sains menjadi sarana sederhana untuk membuat hidup kita lebih mudah dan lebih menyenangkan, tetapi tidak lebih baik secara moral. Dan seni adalah subjek serangan serupa di bagian kedua dari diskursus pertama ini. Kemudian, karya Rousseau selanjutnya adalah The Second Discourses, atau wacana tentang asal-usul ketimpangan. Dalam wacana kedua ini, dianggap sebagai perwakilan dari pemikiran pencerahan. Cakupan proyek Rousseau tidak jauh berbeda dengan Hobbes dalam Leviathan atau John Locke dalam Second Treatise on Government. Jadi, dalam memahami sifat manusia, sama dengan memahami seperti apa manusia dalam keadaan alamiah yang murni. Hal ini sangat kontras dengan pandangan klasik. Meskipun cara memeriksa sifat manusia ini konsisten dengan para pemikir modern lainnya, gambaran Rousseau tentang manusia dalam keadaan alamiah sangat berbeda. Kemudian, Rousseau menyimpulkan bahwa pemeliharaan diri atau lebih umum kepentingan pribadi hanyalah salah satu dari dua prinsip jiwa manusia, dan prinsip kedua adalah kasihan. Itu adalah kebencian bawaan melihat sesamanya menderita. Manusia adalah agen bebas dan mereka punya alasan. Meski dalam keadaan alami, hal itu belum berkembang. Selanjutnya, pada bagian kedua, Rousseau menjelaskan rangkaian kompleks peristiwa sejarah yang memindahkan manusia dari keadaan ini ke keadaan masyarakat sipil saat ini. Hal ini terjadi dalam serangkaian tahapan. Konsepsi dasar tentang properti dan perasaan bangga dan persaingan juga berkembang dalam tahap ini, yang menyebabkan ketidaksetaraan. The Discourse on the Origin of Inequality tetap menjadikan salah satu karya Rousseau yang paling terkenal dan meletakkan dasar bagi banyak pemikiran politiknya seperti yang diungkapkan dalam Discourse on Political Economy and Social Contract. Pada akhirnya, karya ini didasarkan pada gagasan bahwa manusia pada dasarnya damai, puas, dan setara. Proses sosialisasi itulah yang menghasilkan ketimpangan, persaingan, dan mentalitas egoistik. Karya selanjutnya adalah The Discourse on Political Economy, atau wacana ekonomi politik. Karya ini merupakan pendahulu dari kontrak sosial yang akan muncul pada tahun 1762, dan Discourse on Political Economy menjelaskan apa yang dia anggap sebagai rezim politik yang sah. Karya ini mungkin paling penting karena disinilah Rousseau memperkenalkan konsep kehendak umum, yang merupakan aspek utama pemikiran politiknya yang akan dikembangkan lebih lanjut dalam kontrak sosial. Rousseau mengartikulasikan 3 maksim yang memberikan dasar untuk negara yang berbudi luhur secara politik. Pertama, mengikuti keinginan umum dalam setiap tindakan. 2, memastikan bahwa setiap kehendak sesuai dengan keinginan umum. Dan 3, kebutuhan politik harus dipenuhi. Karya Rousseau selanjutnya adalah The Contract Social, atau kontrak sosial. Seperti kedua wacana yang pertama, kontrak sosial melihat ke depan dan mengeksplorasi potensi untuk berpindah dari kontrak sosial yang tampak ke yang sah. Konsep kehendak umum yang pertama kali diperkenalkan pada wacana ekonomi politik.
yang dikembangkan lebih lanjut dalam kontrak sosial meskipun tetap ambigu dan sulit untuk ditafsirkan. Kemudian, Rousseau berpendapat bahwa mengikuti kehendak umum memungkinkan keragaman dan kebebasan individu. Dari kehendak umum itu, terdapat beberapa aspek yang diartikulasikan oleh Rousseau. Di antaranya adalah: pertama, kehendak umum terkait langsung dengan kedaulatan. Kedua, objek kehendak umum selalu abstrak atau karena ketiadaan istilah yang lebih baik dari umum. Kemudian, yang terakhir, melihat hanya untuk kepentingan bersama. Karya selanjutnya dari Rousseau adalah The Emile or On Education. Pada dasarnya, karya ini adalah karya yang merinci filosofi pendidikan Rousseau. Filsafat dasar pendidikan yang didukung oleh Rousseau di Emile berakar pada gagasan bahwa manusia pada dasarnya baik. The Emile ini adalah pekerjaan yang besar, yang terbagi menjadi 5 buku. Tujuan dari pendidikan alami Emile sebagian besar adalah untuk mencegahnya jatuh ke dalam bentuk cinta diri yang rusak ini. Kemudian, pembahasan mengenai wanita, pernikahan, dan keluarga. Rousseau menekankan murid muda harus dibesarkan untuk menghormati wanita dan seksualitas. Dalam hal ini, Rousseau memperkenalkan karakter Sophie dan menjelaskan bagaimana pendidikannya berbeda dari Emile. Nah, demikianlah penjelasan dari biografi singkat Jean-Jacques Rousseau. Terima kasih, semoga bermanfaat.